Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 19 Februari 2022 dalam pekan biasa ke-6 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Sylvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus bab 3 ayat 1-10. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kalian mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih besar. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga kuda itu menuruti kehendak kita. Dengan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan dilanda oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun hanya anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Ia merupakan sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Lidah itu sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu dan sama, keluarlah berkat dan kutuk. Saudara-saudaraku, sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Tolonglah ya Tuhan, sebab sudah habislah orang saleh. Telah lenyaplah orang-orang setia dari antara anak-anak manusia. Orang berkata dusta satu kepada yang lain, dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang mereka berbicara. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis
dan memotong lidah yang berbicara sombong. Milik orang yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kamilah topangan kami. Siapakah dapat menguasai kami? Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, yang 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Engkau ya Tuhan akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 9 ayat 2-13. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang lebih dahulu?" Yesus menjawab,
memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Demikianlah sabda Tuhan. Hening bersama Allah, membawa damai dan hidup sejati. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selama kita hidup sampai kelak saat Allah Bapa memanggil kita pulang, persoalan dan masalah kehidupan akan terus menyertai kita. Masalah pekerjaan, masalah dalam keluarga, masalah dalam lingkungan masyarakat, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, masa depan yang tidak menentu, sakit penyakit, dan begitu banyak masalah yang selalu ada dalam hidup kita. Kita kadang tidak menyadari masalah itu datang karena pikiran, ucapan, dan perbuatan kita sendiri. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Menghindar? Tidak mungkin. Kita harus menghadapinya dan melaluinya. Lalu bagaimana kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah hidup kita itu? Ya, tentunya dengan kemampuan dan usaha kita, ada juga dengan bantuan orang lain, dan kadang masalah itu selesai dengan sendirinya. Tanpa kita sadari, Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus selalu hadir membantu kita menyelesaikan masalah-masalah hidup kita dengan caranya yang bijaksana. Dalam bacaan pertama, Yakobus ingin menyampaikan sabda Yesus, agar janganlah kita bersikap seperti seorang guru yang merasa dirinya lebih mengetahui, sehingga kita sering menghakimi atau menyelesaikan masalah-masalah menurut ukuran kita yang tidak selalu benar, karena kita manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kita harus mampu mengontrol pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, serta menyelaraskannya dengan aturan-aturan dan kehendak Tuhan. Kehidupan kita yang umumnya hiruk-pikuk, penuh kesibukan dan kegaduhan, sering menjadi penghambat kita untuk mendengarkan suara Allah. Injil Markus hari ini mengingatkan kita perlunya keheningan agar kita mampu mendengar suara Tuhan Yesus, Putra tercinta Allah Bapa. Yesus mengajarkan kita untuk hening sejenak, pergi ke tempat yang sunyi dan mencoba berinteraksi dengan Allah Bapa, pemilik kehidupan ini, untuk berdoa. Dalam doa, kita coba rasakan kemuliaan dan kasih Allah dalam keheningan. Dalam peristiwa transfigurasi Yesus Kristus di atas gunung yang tinggi itu, Allah Bapa memuliakannya dengan berkata, "Inilah anak yang kukasihi,
dengarkanlah dia. Masih ragukah kita akan Yesus Kristus? Kita punya Allah yang Maha Kuasa atas segala hal. Ia memimpin hidup kita dengan kasih. Tetapi kita lebih sering memilih kasih yang lain. Kasih duniawi yang semu dan menyesatkan. Sedang kasih Allah itu membawa kita menuju pada hidup yang sejati, hidup damai dan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali kepadanya, Allah Bapa yang selalu ada untuk kita dan membantu kita menyelesaikan semua masalah hidup kita. Kita siapkan waktu untuk kita berbicara dengannya dan membiarkan Ia memimpin seluruh langkah kita menuju kedamaian abadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami putra-putrimu bersujud kepadamu. Ampuni kami Tuhan, yang selalu ingkar akan cintamu. Bimbinglah kami meneladani Yesus Kristus, putramu yang selalu patuh pada perintahmu, supaya kami juga berkenan di hadapanmu. Bunda Maria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.